Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Belenggu Sukma. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Belenggu Sukma. Dharma bangun pagi-pagi sekali, kemudian duduk dulu di pinggir kasur sambil merentangkan kaki dan tangannya. Sejenak melemaskan badan dan membuat matanya segar terlebih dahulu, sebelum kembali lagi mengemasi barang-barang bawaannya yang akan dibawa berangkat KKN nanti. Dharma segera merapikan tempat tidurnya. Hidup sendiri jauh dari keluarga demi menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah cita-citanya sejak dulu. Tidak terasa kini tinggal beberapa bulan lagi demi menyelesaikannya. Selain skripsi, KKN atau kuliah kerja nyata adalah kegiatan wajib yang harus dilewati Dharma saat memasuki penghujung masa perkuliahannya. Ya Allah, ngantuk banget. Dharma lantas memicingkan matanya, lalu melihat jam digital di kamar kosnya. Jarum pendeknya hampir menyentuh angka 4 dan dia harus mulai melakukan pergerakan. Pagi itu nampak seperti biasanya, bedanya hanya semangat Dharma yang sedang menggebu karena hendak berangkat KKN bersama teman-teman yang baru dijumpainya hari ini. Baru dijumpai hari ini? Yah, program KKN yang diikuti Dharma bukanlah program KKN biasa yang diadakan oleh kampusnya, melainkan program KKN yang diadakan pemerintah dan terdiri dari puluhan kampus yang tergabung di dalamnya akan melakukan KKN secara bersama-sama. Dharma berangkat dengan rombongan kampusnya menuju kampus yang akan menjadi panitia penyelenggara KKN. Letaknya ada di kota deretan Barat Jawa Tengah, dekat dengan salah satu dari 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di sana peserta KKN akan dibekali dengan beberapa materi dan pengetahuan sebelum diterjunkan ke desanya masing-masing. Teman satu kelompok Dharma diantaranya ada Bayu, Arbi, Reni, Putri, Maya, Dela, dan Mala. 3 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka berasal dari berbagai kampus yang tersebar di berbagai pulau Nusantara. Dari mereka semua, yang berasal dari luar Jawa adalah Bayu dan Maya. Mereka berdua berasal dari pulau yang sama, yaitu pulau yang memiliki nama lain, Pulau Celebes. Saat Dharma dalam perjalanan, satu persatu teman satu timnya saling memberikan kabar. Halo, saya Dela. Aku udah sampai di lokasi nih. Hai semua, gue Putri, gue dari Tangerang. Salam kenal ya. Saya Reni dari Sulawesi Selatan, saya masih di bandara. Aku Arbi, sampai stasiun nih. Oh ya, aku Arbi dari Jakarta. Hai, gue Mala Septiani, gue dari Jakarta juga, tapi gak satu kampus sama Arbi ya. Gue juga barusan sampai. Gue biasa dipanggil Mala, bisa juga Ma atau La. Asal jangan mama ya, soalnya gue bukan mama-mama. Kalau jadi mama-mama buat anak-anakku kelak gimana? Sialan si Arbi. Seketika grup yang baru dibuat ramai dengan perkenalan dan candaan mereka, sementara Dharma hanya membacanya tanpa ikut masuk ke dalam obrolan. Niatnya dia akan memberikan kabar nanti jika sudah sampai. Singkatnya, setelah semua sampai, Dharma dan teman satu timnya melakukan pertemuan untuk pertama kalinya. Pertemuan ala kadarnya yang akan diadakan di depan pelataran penginapan. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari kamar Dharma. Hal itu membuat Dharma datang lebih cepat dari teman-teman yang lainnya. Detik demi detik berputar, tanpa terasa satu persatu dari mereka datang lalu memperkenalkan dirinya masing-masing.
Pertemuan itu akan mereka gunakan untuk membahas susunan tugas serta program bersama yang akan mereka bawa saat terjun di desa. Namun sudah 30 menit berlalu sejak orang terakhir datang. Ada satu orang yang belum juga terlihat wujudnya. Dia adalah Maya. Bahkan sejak komunikasi melalui grup WhatsApp, Maya pun belum sama sekali merespon. Ada yang tahu Maya kok dia belum kelihatan? Reni, kamu kamarnya deket nggak sama Maya? Enggak Dela, kami juga belum pernah ketemu. Loh, kalian bukannya satu kampus? Enggak, kami hanya satu provinsi aja, tapi beda kota dan beda kampus. Ucap Reni. Tak berselang lama seorang wanita terlihat berjalan mendekat lantas bertanya. Akhirnya satu orang terakhir yang akan bergabung dalam tim kelompok KKN mereka pun muncul. Ya, dia adalah Maya. Apa benar ini kelompok 17? Oh iya benar. Saya Maya, maaf saya telat. Boleh saya bergabung? Dengan senang hati Maya, kami udah menunggumu. Setelah semuanya berkumpul, rapat pun dimulai. Diawali dengan memperkenalkan diri masing-masing, tapi kedatangan Maya membuat Dharma penasaran. Pasalnya Maya datang dengan wajahnya yang dingin dan terlihat diam seperti enggan berbicara dengan yang lainnya. Badannya yang tidak begitu tinggi datang dengan wajah kaku dan tanpa ekspresi sama sekali. Bahkan sampai ia duduk pun tidak terlukis senyum di wajahnya. Halo Maya. Sesuai dugaan Dharma, Maya hanya menganggukkan tanpa memberikan ekspresi apa-apa. Saat itu Dharma menyimpan rasa penasarannya sendiri dalam hatinya. Mungkin ini hanya berlaku malam ini saja karena lelah baru saja datang. Soal koordinator desa, silakan siapa yang mau mencalonkan diri. Aku anggota aja ya. Ya lu kan cowok, masa manut-manut aja sih Dar? Di antara kalian berdua aja baik, Bi. Yang lain gimana nih? Satu persatu mulai mengutarakan pendapatnya hingga sampai pada bagian Maya. Saat ditanya, Maya masih dengan wajah misteriusnya. Ia mengangguk saja tanpa mengutarakan apa-apa. Maya, gimana? Usul aja nggak apa-apa. Ucap Bayu. Maya masih enggan membuka mulutnya. Wajahnya tertunduk dengan wajah lesu seperti orang yang sudah 2 hari tidak makan. Dia seperti tidak nyaman di antara teman-temannya. Maya ngikut aja sama kita. Gak perlu malu-malu, kita kan akan hidup bersama sebulan ke depan. Lagi-lagi Maya pun hanya membalas pertanyaan Dharma dengan mengangguk dan sedikit tersenyum. Memang aneh. Singkat cerita, setelah melewati musyawarah terpilihlah Bayu sebagai koordinator desa. Jika datang jauh-jauh dari luar pulau ke sini seharusnya gak begitu dong. Itu Maya kenapa sih? Nah, baru juga aku mikir gitu, Bi. Saat pembahasan selanjutnya pun Maya masih terus diam dan enggan berbicara. Saat menjelaskan program kerja individunya pun yang lain perlu berpikir keras agar bisa memahami apa yang diucapkannya. Lama-lama tidak hanya Dharma dan Arbi yang merasa aneh terhadap Maya. Tampak yang lainnya pun mulai menyadari keanehan pada diri Maya. Maya lagi gak enak badannya. Maya menggeleng. Sejak pertemuan pertama itu beberapa anak-anak mulai menaruh curiga terhadap Maya. Terkhusus Dharma dan Arbi. Wanita misterius, begitu anggapan mereka berdua terhadapnya. Aneh ya dia. Bagaimana saat 1 bulan ke depan nanti? Ya semoga dia makin terbiasa aja, Bi. Terima kasih semuanya. Saya mohon masukan dan keringanan tangannya agar KKN kita nanti dapat berjalan lancar dan semua program dapat terlaksanakan. Bayu menutup pertemuan malam itu setelah seluruh pembekalan KKN selesai. Hari keberangkatan yang dinantikan pun tiba. Dharma, Bayu, Arbi, Dela, Maya dan Putri sudah berkumpul. Mereka akan diantar oleh mobil angkutan kota berwarna orange yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara ke desa di mana mereka akan diterjunkan. Orang-orang di sana menyebut angkutan itu dengan sebutan angkutan jeruk karena warnanya dan atap mobilnya yang melengkung sudah seperti sebuah buah jeruk. Desa Suguhan, itulah nama desa yang akan mereka tempati selama KKN nanti. Sebagai koordinator desa, Bayu memimpin doa, terbesit sebuah harapan dan doa dari semuanya.
agar diberi kelancaran dalam melaksanakan program kerja dan dapat diterima dengan baik oleh warga desa. Sopir mulai memacu kendaraannya. Bersamaan dengan itu, langit yang dari tadi mendung mulai menjatuhkan butiran-butiran airnya. Sejuk ya di sini, nggak kayak di ibu kota. Iya mana banyak sawah-sawah hijau begini. Betah sih gue kalau di sini, Mal. Sepanjang perjalanan, Putri dan Mala mereka berdua memandangi sawah di pinggir jalan yang begitu luas. Mereka berdua terlihat senang melihatnya. Maklum, mereka berasal dari daerah Jakarta, jadi suasana desa seperti ini menjadi tempat yang menyejukkan bagi mereka. Ya beginilah jika di desa, mas-mas, mbak-mbak. Beda dengan kota. Kalau di kota banyak gedung tinggi dan tempat-tempat modern. Kalau di desa, yo sawah dan hutan-hutan begini. Ucap sopir saat melihat Mala dan Putri dari kaca mobil di atas kepalanya. Perlahan setelah menempuh 1 jam perjalanan, kawasan kondisi jalan berubah semakin sepi dan sesekali melintasi hutan. Pak, apa masih jauh? Sekitar 30 menit lagi, mas. Itu tempatnya di balik bukit itu. Sang sopir menunjuk ke arah pegunungan yang membentang panjang di ujung matanya. Wah, berarti desanya dekat dengan pegunungan dong, Pak. Iya, mbak. Mendengar itu, mereka merasa senang karena selama 5 minggu ke depan mereka akan tinggal di antara bukit yang hijau dan sejuk. Jalanan aspal halus pun berganti dengan bebatuan yang bercampur lumpur karena sehabis hujan. Pohon-pohon kelapa terlihat berjejeran di sepanjang jalan. Beberapa warga desa yang menyadari kedatangan mereka pun ikut membuntuti angkutan dari belakang. Terlebih lagi anak-anak. Mereka terlihat sekali wajah bahagianya karena kedatangan mahasiswa KKN. Gue kira pas masuk jalan ini udah tinggal dikit lagi. Ternyata masih lumayan juga. Sebentar lagi sampai kok, mas. Baik, jangan lupa hubungin bapaknya ya. Dalam mengingatkan Bayu untuk menghubungi bapak yang rumahnya akan mereka tinggali nanti, kabut tipis terlihat hinggap di perbukitan. Tidak ada yang aneh saat itu. Yang ada hanyalah raut wajah senang karena mendapatkan desa dengan suasana sejuk seperti itu. Di antara teman-teman yang tengah ngobrol satu sama lain, Dharma memandangi hutan di lereng perbukitan dengan teliti. Rasa-rasanya sedang ada yang memperhatikannya dari sana. Tapi apa? Dharma juga tidak mampu menjelaskannya secara jelas. Hanya perasaannya yang merasa tidak enak. Dharma, ngapain lu? Jangan ngelamun, ntar kesambet. Enggak kok, Mal. Dharma masih diam sambil sesekali memainkan HP-nya. Beberapa menit setelah itu, kecepatan angkutan melambat lalu berhenti di tepi lapangan. Dharma dan seluruh teman-temannya pun turun. Seorang lelaki parubaya berperawakan sedang, berambut panjang serta tato kepala macan di lengan kanannya tampak mendekat. Ia mengulurkan tangan berniat bersalaman. Dharma yang berada paling dekat dengannya pun segera menyambutnya. Mas-mas dan mbak-mbaknya yang mau KKN di sini yo. Tanyanya meski terlihat sangar, tapi suara laki-laki parubaya itu terdengar sopan dan lembut di telinga. Iya pak, kami baru saja datang. Walah, syukurlah. Semuanya sampai dengan selamat. Mari ke rumah saya. Nama saya Tejo. Panggil saja Pak Tejo. Ucap lelaki itu sambil tersenyum dan menuntun perjalanan mereka. Mereka diajak berjalan melewati jalanan kecil yang rimbun dengan pepohonan. Warga-warga desa pun menyambut mereka dengan hangat. Rumah-rumah di sini terlihat sederhana. Hanya beberapa rumah saja yang sudah terlihat modern seperti rumah-rumah sekarang. Bahkan masih banyak rumah yang hanya terbuat dari bambu kering yang disusun sedemikian rupa. Di sepanjang perjalanan, Pak Tejo bercerita sedikit tentang desa. Pendopo desa ini dulunya adalah pendopo yang cukup bersejarah. Kata orang-orang tua, pendopo ini sudah ada sejak zaman Belanda dan sempat beberapa kali beralih fungsi. Lalu sekarang digunakan untuk apa, Pak? Digunakan desa jika ada acara, semacam balai pertemuan. Ada pemandangan yang tidak biasa yang menyita perhatian mereka.
Hampir di setiap pertigaan atau perempatan selalu ada sesajen kecil yang diletakkan di sana. Ini untuk apa ya, Pak? Ekspresi Pak Teja tampak berbeda. Menurut keterangannya itu digunakan untuk menangkal hal-hal jahat yang akan datang ke desa Suguhan. Itu sudah dilakukan sejak lama dan selalu dianjurkan oleh para tetua di desa. Kita kan punya Tuhan, kenapa tidak mau minta perlindungan padanya? Bisik Putri pada Dela. Tanpa ia sadari ternyata Pak Teja mendengarnya. Pak Teja tertawa. Ya jelas kami juga berdoa sama Tuhan, Mbak. Wong warga di sini juga beragama. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Seolah beliau tahu apa yang sedang dipikirkan Putri. Mendengar itu Putri hanya tersenyum sungkan sambil menundukkan kepalanya karena masih merasa tidak enak. Beberapa puluh meter kemudian Pak Teja menyuruh mereka menunggu. Mas, Mbak, tunggu sebentar ya. Mereka berdiri memperhatikan Pak Teja yang sedang berjalan menuju sebuah padasan dengan dua kendi di dekatnya. Pak Teja merogoh kantong celananya. Ternyata dia membawa beberapa potong bunga melati, lalu menaruhnya di dalam kendi yang sudah penuh berisi air. Mas, Mbak, silakan cuci muka dahulu di sini. Hampir semua di antara mereka ingin sekali bertanya, tapi mereka mengurungkan niatnya karena merasa tidak enak akibat perkataan Putri. Ini budaya kami untuk para pendatang yang datang ke desa Suguhan. Mas, Mbak, tenang aja. Ini untuk kebaikan bersama. Setelah itu Pak Teja kembali melanjutkan langkahnya sampai sekitar 5 menit berjalan sampailah mereka di depan sebuah rumah sederhana namun kental dengan nuansa desa dan Jawanya. Ini rumah saya, mari silakan masuk, Mas, Mbak. Selama KKN nanti panjenengan semuanya nanti tinggal di sini bersama saya. Rumah saya selalu menjadi tempat tinggal mahasiswa jika ada KKN. Saya senang jika ada mahasiswa KKN karena saya sudah lama tinggal sendirian. Yang perempuan di rumah depan, laki-lakinya di belakang yo. Masing-masing ada kamarnya dan sudah ada kasur dan bantalnya buat kalian istirahat. Singkat cerita mereka dipersilakan istirahat terlebih dahulu. Besok pagi akan diantar Pak Teja ke balai desa untuk kenalan dengan kepala desa dan semua perangkatnya. Hari ini istirahat dulu ya, Mas, Mbak. Biar badannya segar, kegiatannya dimulai besok saja. Masing-masing mulai menenteng barang bawaannya ke kamar setelah Pak Teja mempersilahkan mereka. Oh ya, Mas, Mbak, kalau mau ke kamar mandinya di belakang ya. Dharma, Bayu, dan Arbi jalan ke rumah belakang. Meski masih menjadi satu bangunan, rumah belakang dan depan memiliki bangunan yang berbeda. Jika di rumah depan sudah terlihat lebih modern, beda halnya dengan rumah belakang. Rumah belakang terlihat lebih usang dan terasa singgup. Bahkan dua kamar di rumah belakang hanya terbuat dari anyaman bambu. Ini kamarnya? Tanya Dharma tepat di ambang pintu yang merasa suasananya berbeda ketika melihat kamar yang akan mereka pakai selama sebulan ke depan nanti. Kayaknya ini kamar udah lama nggak kepake deh. Apa iya? Bersih gini kok. Kayaknya sih iya. Aku ngerasanya begitu. Tapi semoga saja firasatku yang salah, Bi. Ya udah, masih beruntung kita diberi tempat tinggal. Memang agak serem. Tanpa mengikuti percakapan mereka berdua, Bayu tiba-tiba masuk dan menaruh kopernya di pojokan kamar. Dia lantas menyalakan lampu kamar, namun yang menyala hanyalah lampu pijar kuning yang tidak begitu terang. Wih, remang-remang gini ya. Asik nih. Asik? Kita laki-laki semua weh. Saat itu waktu sudah siang. Arbi dan Bayu langsung tertidur dengan nyamannya. Dharma yang merasa sepi berjalan ke rumah depan bermaksud mencari teman, tapi ternyata di sana sama saja seperti di belakang. Semuanya tertidur. Pak Teja pun entah kemana. Karena bingung ingin melakukan apa, Dharma berinisiatif keliling melihat setiap sudut isi rumah Pak Teja. Rumah Pak Teja tergolong masih menjaga nuansa Jawanya jika dibandingkan tetangga yang bersebelahan dengan rumahnya. Ornamen-ornamen khas Jawa pun banyak dipajang di sini. Saat beres di rumah depan, Dharma berjalan ke belakang. Memang sejak tadi rumah belakanglah yang menyita perhatian Dharma.
Walau hanya terbatas almari besar, namun suasananya jauh berbeda. Singup atau siup kalau kata orang-orang Jawa. Saat masuk area rumah belakang, perbedaan lantai pun sangat ketara. Di rumah belakang masih pakai keramik lawas berwarna abu-abu. Dharma melihat seluruh isi rumah belakang hingga sampailah dia melihat sebuah figura foto berisikan foto perempuan muda cantik yang menyita perhatiannya. Siapa dia? Dharma penasaran, namun Dharma tidak memikirkannya begitu dalam. Mungkin foto istri Pak Teja sewaktu muda. Gumam Dharma melanjutkan lagi melihat yang lainnya. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh yang mengagetkan Dharma. Saat menoleh ke sumber suara itu, ternyata figura foto yang barusan Dharma lihat terjatuh. Seketika Dharma merinding, padahal tidak ada angin yang menerobos masuk ke dalam rumah belakang. Kok bisa ya? Dharma mengambil figura itu lalu menggantungkan kembali ke tempatnya. Aneh. Sekarang Dharma menelusur semakin ke belakang. Meski baru akan masuk waktu sore, langit yang sejak pagi mendung membuat isi rumah agak gelap. Dharma mencari saklar lampu rumah belakang, tapi saat lampu menyala, ternyata di sana juga baru diterangi oleh lampu pijar kuning saja. Bedanya dengan yang di kamar, ini sedikit lebih terang dengan berukuran agak besar. Sampailah Dharma di dekat kamar mandi. Saat itu ia baru menyadari kalau ada sumur yang tertutup rapat di depan kamar mandi. Rasa penasaran Dharma pun kembali tergugah. Ia melangkah mendekat, berniat membuka penutup di atasnya untuk sekedar melihat isi di dalamnya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara perempuan menangis. Suaranya terdengar pelan tapi jelas di telinga Dharma. Kadang saat seseorang sudah merasa penasaran, ia akan mengesampingkan rasa takut atas kebodohan yang akan dia lakukan. Hal inilah yang terjadi dengan Dharma sekarang. Berbekal keberanian yang hanya sebesar biji jagung, dia dengan percaya diri memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Dharma mencoba ke depan, menguping di kamar perempuan. Khawatirnya suara tangisan itu berasal dari dalam kamar perempuan. Namun di situ Dharma tidak mendengarkan apa-apa. Yang ada malah suara itu semakin tidak didengarnya. Kok nggak ada di sini? Dharma kembali ke belakang, kemudian memeriksa belakang rumah melalui jendela kayu yang masih tertutup rapat. Halo? Siapa? Ia meninggikan suaranya. Dharma makin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dharma tidak mendapatkan balasan dari pertanyaannya. Ia pun kembali memeriksa kamar dan seluruh ruangan dalam rumah. Setiap ruang yang diperiksanya tidak ada siapa-siapa di sana kecuali Arbi dan Bayu yang sedang tertidur. Dharma masih terus mencari karena ia yakin suara itu tidak jauh dari tempatnya berdiri. Entah mengapa, meski tahu jika tidak ada orang, Dharma memiliki niat memeriksa kamar mandi. Dharma melangkah pelan, merayap-rayap ke sana. Saat itulah Dharma menyadari jika suaranya kedengaran semakin jelas. Dharma mulai bingung karena ia sendiri tahu jika tidak ada orang yang sedang berada di kamar mandi. Tapi kenapa suaranya makin jelas saat di dekat kamar mandi? Halo, ada orang? Dharma mencoba tanya walaupun ia sadar jika itu adalah pertanyaan yang bodoh. Dharma dibuat bingung. Ia beberapa kali keluar masuk rumah hanya untuk mencari dari mana suara itu berasal. Tapi di sisi lain, Dharma masih yakin jika suaranya ada di dekat kamar mandi. Tiba-tiba saja Dharma teringat oleh sumur yang dilarang dibuka oleh Pak Teja. Dharma berjalan ke arah sana, berniat memeriksanya lebih dekat. Dharma mengetuk penutup lubang sumur dengan tangan kirinya, seolah benar suara tangis itu kembali muncul dan kedengaran semakin jelas. Lagi rasa penasaran Dharma semakin besar dan menuntunnya untuk menyeka rasa takutnya. Dharma menunduk, menempelkan telinganya ke penutup di atas sumur. Beberapa detik kemudian rupanya benar suara itu berasal dari dalam sumur. Seketika Dharma terlonjak, sontak ingin membuka penutupnya. Mas Dharma lagi ngapain? Sumurnya jangan dibuka, Mas. Dharma terlonjak lantas membalikkan badan melihat seseorang yang menegurnya tiba-tiba. Rupanya di belakangnya berdiri Pak Teja yang tengah memperhatikannya. Pak Teja. Pak Teja mendekat membetulkan penutup kayu yang hampir dibuka oleh Dharma. Jangan dibuka, Mas. Sumur ini udah lama gak kepakai.
bau kalau dibuka. Nanti teman-temannya diberitahu ya, saya tadi lupa ngasih tahu. Kalau mau pakai air yang di dalam bak dan ember saja ya. Dharma yang merasa sungkan pun hanya mendengarkan perkataan Pak Teja seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Pagi harinya, pagi-pagi sekali Pak Teja mengumpulkan anak-anak, menyuruh mereka sarapan dan bersiap-siap. Beliau akan mengantarkan mereka ke balai desa bertemu dengan kepala desa dan perangkat-perangkatnya untuk membicarakan program-program kerja yang telah mereka siapkan. Selamat datang ya mas-mas, mbak-mbak, panjenengan datangnya dari jauh-jauh. Semoga bisa kerasan saat KKN di desa Suguhan. Beliau pun menyampaikan jika potensi yang bisa dijadikan program di sini adalah pertanian dan sungai yang mengalir besar mengelilingi desa. Penjelasan beliau tidak begitu menarik, malah membuat beberapa anak-anak ngantuk karena perkataannya yang jauh melebar dari pokok pembahasan yang dibahas. Selepas dari balai desa, Pak Teja mengajak anak-anak keliling desa, memperkenalkannya ke seluruh warga dan mengantarkannya ke tempat yang berpotensi dijadikan program kerja. Lagi-lagi, hampir di semua pertigaan atau perempatan, selalu dijumpai sajen-sajen kecil seperti sebelumnya. Setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka pada sebuah proyek jembatan besar yang akan menghubungkan 3 desa. Nah, ini sungai yang dikatakan tadi mas, mbak. Sungai sedang surut karena musim kemarau. Dan tempat ini rencananya akan dibuat wisata oleh desa. Mungkin mas dan mbaknya punya rencana bagus untuk tempat ini, nanti bisa dibicarakan dengan saya terlebih dahulu. Di dekat situ terlihat juga sebidang tanah dengan 5 buah gazebo kayu berdiri di atasnya. Gazebo itu sederhana, hanya terbuat dari bambu yang tersusun dan atap daun kelapa yang sudah mengering. Lagi-lagi, di situ banyak sekali dijumpai sajen-sajen yang berserakan. Apalagi di sekitar proyek jembatan ada sebuah tempat khusus untuk meletakkan sesajen itu. Pak Teja kembali menyinggung soal sajen. Dia mengatakan jika itu warga lakukan demi menjaga tempat ini dari hal-hal jahat yang akan datang dan demi kelancaran proyek ini. Hampir setiap hari, warga bergantian menaruh sesajen ke sini demi kelancaran proyek pembangunan ini. Memang, apa dampaknya jika tidak memberi sesajen itu, Pak? Tidak ada yang berani untuk tidak melakukannya, Mas. Saya sejak kecil sudah hidup di sini. Sudah dari dulu aturan di desa untuk selalu melakukan itu. Jika ada yang melanggar, warga percaya jika akan ada bencana yang menyerang desa. Lalu, untuk siapa sesajen itu dipersembahkan, Pak? Untuk mereka yang sudah tinggal lama di sini. Mereka-mereka yang sudah ada lebih dulu di sini sebelum saya dan orang-orang desa ini datang. Apa tidak berlebihan, Dar? Sudahlah, kita tidak perlu percaya. Kita hormati saja budaya di desa ini yang sudah berkembang sejak lama. Rasa-rasanya seperti ada yang sedang disembunyikan oleh Pak Teja agar tidak diketahui oleh Bayu, Dharma dan teman-temannya. Apa itu? Mereka pun tidak mengetahuinya. Semua berpencar melihat ke segala penjuru yang mereka inginkan. Walau sedang surut, suara arus sungai cukup keras sampai telinga. Banyak sekali batuan-batuan dengan bentuk unik di dasar sungai. Pantas saja banyak warga gunakan untuk menghias pelataran rumahnya, seperti pelataran rumah Pak Teja. Hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari sebidang tanah yang di atasnya berdiri gazebo. Tampak beberapa patok dari semen berdiri dengan jarak tidak begitu jauh satu dengan yang lainnya. Hal itu lantas membuat Arbi dan Dharma yang melihatnya lantas menanyakan kepada Pak Teja. Pak Teja, patok apa itu? Tanya mereka berdua karena merasa penasaran, karena patok itu berdiri di antara rumput-rumput liar yang tumbuh di atas tanah itu. Pak Teja menghampiri mereka berdua berjalan pelan dengan wajah tersenyum. Itu hanya pembatas tanah, Mas.
Meski masih masuk dalam wilayah desa Suguhan, proyek pembangunan jembatan memiliki jarak cukup jauh dengan area pemukiman warga desa. Hamparan sawah dan lebatnya hutan bambu yang panjang membatasi area desa dan proyek ini. Akses jalannya pun masih berupa tanah dan beberapa bagian terdiri dari bebatuan kering yang disusun sedemikian rupa. Cuaca sudah mulai terik ketika Pak Teja mengajak mereka pulang ke rumah. Ayo kita pulang Mas, Mbak. Sudah siang, mulai panas ini. Karena masih jarang penerangan di sini, kalian jangan ke daerah sini jika sudah gelap ya Mas, Mbak. Saat melangkah pergi dari area gazebo, Dharma menangkap sesuatu di antara deretan pohon bambu dengan matanya. Laki-laki berperawakan tinggi dengan rambut gondrongnya yang acak-acakan sedang menatap jauh ke arahnya dan teman-temannya. Dharma belum mengerti siapa dia dan tidak memiliki pikiran negatif tentangnya. Namun agak lama Dharma memperhatikannya. Entah bagaimana bisa tiba-tiba saja tubuh laki-laki itu membesar, hampir setinggi pohon di sekitarnya. Wajahnya menyeringai menakutkan. Seketika itu Dharma membuang muka, berbalik ke arah yang lainnya. Namun ternyata Dharma kembali menemukan sosok aneh lagi dengan matanya. Mereka berjejer dengan wujud manusia namun dengan penampilan compang-camping dan kulitnya yang penuh dengan sayatan luka. Makin kesini perasaan Dharma semakin janggal. Ia yakin jika yang dia lihat semua itu bukanlah manusia, melainkan sosok gaib yang menunggu wilayah ini. Mereka berdiri berjejer seolah mengawasi kedatangannya dan teman-temannya. Di tengah rasa takut yang ia simpan sendiri, tiba-tiba saja sikap Maya berubah. Mai, kamu lihat apa, Mai? Maya! Maya tertangkap mata tengah berdiri mematung melamun ke satu arah, dan arah itu adalah di mana Dharma melihat sosok laki-laki yang mengerikan tadi. Kamu melihatnya juga, Mai? Bisik Dharma, tapi Maya hanya diam dan terus melihat ke sana. Wajah Pak Teja mulai berubah, seperti menyadari ada hal janggal yang baru saja menghampiri Maya dan anak-anak KKN-nya. Ayo Mas, Mbak, kita segera pulang. Mbak Maya digandeng saja. Mendadak tubuh Maya berat. Dela dan Putri pun mengaku berat saat berusaha menggandeng dan menarik tubuh Maya. Biar saya saja, Mbak. Pak Teja berjalan ke belakang menuntut Maya yang wajahnya masih dalam keadaan melamun itu. Ayo Mbak, kita pulang saja. Di rumah sudah disiapkan makanan. Pak Teja memanggil Dharma yang berada di dekatnya, memintanya membantu menuntun Maya agar cepat sampai ke rumahnya. Saat dalam keadaan menuntun Maya, Dharma mencoba mencuri pandang, menatap ke arah di mana sosok-sosok tadi yang ia lihat. Mereka masih ada di sana, memperhatikan dengan tatapannya yang menakutkan. Padahal ini baru siang hari, kenapa ada pemandangan begini? Setibanya di rumah, mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang mempersiapkan program kerja pribadinya, makan, istirahat, bahkan tidur siang. Malamnya semuanya berkumpul membicarakan rencana 1 minggu ke depan dan mulai mempersiapkan apa saja yang akan digunakan. Malam itu Pak Teja menghampiri anak-anak sambil membawa secangkir air putih hangat yang di dalamnya terdapat beberapa lembar kelopak bunga melati. Ini minumkan ke Mbak Maya ya, Mbak. Untuk apa, Pak? Biar besok tubuhnya sudah sehat. Ini obat, bukan apa-apa. Pak Teja pun beliau langsung pergi keluar rumah. Jangan berpikiran terlalu jauh. Jika itu memang obat, minumkan saja ke Maya dan kita lihat bersama besok bagaimana keadaannya. Di hari kedua itu mereka belum banyak melakukan aktivitas atau melakukan program kerja. Perkenalan dengan pejabat desa dan keliling menyapa warga desa sudah membuat mereka cukup lelah. Minggu kedua KKN, Selasa minggu kedua KKN. Dela tengah bersiap untuk melakukan program kerjanya sore nanti. Rencananya dia akan belajar dan bermain bersama dengan anak-anak desa yang telah dia ajak sehari sebelumnya. Lokasi yang ia tentukan adalah gazebo pinggir sungai di ujung desa. Alasannya tidak lebih karena udara sejuk sore hari di sana menurutnya akan membuat anak-anak senang saat belajar dan bermain bersamanya nanti. Tapi saat sudah siang, Dela baru menyadari jika yang lain sedang sibuk dengan program kerja lainnya masing-masing sampai petang nanti. Dalam memperhatikan alat peraga yang sudah ia siapkan, rasa-rasanya tidak sanggup jika ia bawa seorang diri.
Tidak berselang lama satu orang muncul di hadapannya. Dia adalah Maya. Mengetahui kedatangan Maya tanpa basa-basi Della mengajaknya sore nanti. Singkat cerita, sore datang kurang lebih pukul 3:30 sore. Della sudah mengumpulkan anak-anak. Sesuai dugaannya, anak-anak datang dengan wajahnya yang ceria. Ayo jalan, Mai. Dibantu Maya, Della membawa alat-alat peraga yang akan ia gunakan. Mau kemana, Mbak? Jalan-jalan, Bu, sambil belajar. Jangan sampai jembatannya Mbak sudah sore. Della hanya menganggukkan badannya seraya memberi senyuman pada warga yang menyapanya. Tidaklah mereka tahu jika tujuan Della adalah ke sana. Ya, ke gazebo tepi proyek jembatan sana. Di sepanjang jalan, Della dan Maya saling bercanda dengan anak-anak. Sesekali Della mengajak mereka bernyanyi bersama agar perjalanan mereka tidak membosankan. Sesampainya di sana, Della lantas memperagakan alat peraganya satu persatu. Mengajak anak-anak bermain sambil belajar ditemani sepoi-sepoi angin sore kala itu. Suasana di sana memang terasa sejuk, terlebih lagi jika sore hari. Aneh kenapa warga memperingati kesini ketika sore. Padahal waktu bagus-bagusnya kesini adalah ketika sore sambil menikmati angin dan temaram langit. Della, yuk pulang, udah kesorean. Ajak Maya, tapi Della masih hanyut dengan suasana di sana bersama anak-anak. Waktu terus berjalan tanpa Della sadari matahari sudah hampir tidak terlihat lagi. Della lalai dengan waktunya. Ia melihat Maya sudah kesal kepadanya. Ayo pulang anak-anak, udah sore. Aku udah mengajakmu dari tadi ya. Ayo Maya, udah mau gelap, lama-lama takut nih. Della berjalan paling depan dengan anak-anak meninggalkan Maya di belakang. Maya, cepetlah. Della menyadari Maya tiba-tiba saja diam tidak bergerak. Mbak Maya. Anak-anak bersaut-sautan. Della masih diam memperhatikan. Ia ingin tahu sejauh mana Maya bergerak, namun ternyata keputusannya salah. Maya malah semakin berani menampakkan kakinya ke arah semak-semak yang tidak mungkin dilaluinya. Maya. Della makin panik melihatnya. Della pun berlari mengejarnya. Sontak anak-anak pun turut mengikuti Della di belakangnya. Bercanda dan bermain memanglah dunia anak-anak. Bahkan di situasi seperti ini pun mereka masih sanggup tertawa dan menganggap jika yang dilakukan Maya adalah sebuah candaan. Mbak Maya lihat setannya. Mana Mbak setannya? Tanya salah satu anak dengan wajah bergurau. Hal itu lantas memancing respon anak-anak yang lain dan ikut bergurau bersamanya. Mana Mbak setannya? Maya terus berjalan meski Della memanggilnya berulang kali. Maya. Della mencari barang apapun di dekatnya, ranting, kerikil atau sampah untuk dilemparkannya ke arah Maya. Maya. Della berteriak sambil melemparkan barang yang ditemuinya. Sampai di satu waktu sebongkah batu agak besar mengenai punggungnya lalu membuatnya sadar lalu berbalik arah. Kok aku di sini, Della? Mbak Maya, sini Mbak, jangan ke sana. Rumputnya banyak durinya. Maya mencari jalan kembali, mencari jejak kakinya yang hampir tidak kelihatan karena sebentar lagi akan gelap. Maya terlihat bingung. Ia bingung dengan dirinya sendiri. Setibanya di rumah, yang lain menunggu mereka berdua dengan harap-harap cemas. Kalian dari mana? Gazebo sungai. Sampai maghrib begini. Gak baik kalian keluar sampai jam segini, apalagi di tempat itu yang sekelilingnya gelap. Tidak hanya Bayu, yang lainnya saat menyadari Maya dan Della baru pulang dari ujung desa, petang-petang pun mengomel pada mereka. Della dan Maya memilih menghindar lalu masuk ke dalam kamar, dan Della memilih tidak menceritakan kejadian barusan. Malamnya Maya mengeluh sekujur badannya pegal dan terasa sakit di semua sendi tubuhnya. Kenapa, Mai? Sakit. Maya memijit lengan tangannya. Rapat malam hari itu pun Maya izin tidur terlebih dahulu karena sudah tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Baru saja jamaah subuh pulang dari musola, sinar matahari pun baru muncul dari timur. Sejak sepulangnya dari musola, Dharma, Bayu, dan Arbi selalu bersantai di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat dan udara pagi. Sementara para perempuan masih di kamar, di antara mereka bertiga yang tengah ngobrol. Sebuah teriakan laki-laki parubaya menggema di salah satu jalan.
terdengar pelan hingga semakin lama semakin kencang. Ono mayat nang kali. Ia berteriak histeris di sepanjang jalan yang ia lewati. Namanya Pak Warsidi, penggarap sawah yang sawahnya berada tak jauh dari proyek jembatan. Tidak ayal jika Pak Warsidi bisa menjumpai hal itu di saat matahari baru saja memulai aktivitasnya. Ia berteriak lebih keras saat melihat beberapa warga yang sudah berlalu lalang. Hal itu lantas membuat warga yang mendengarnya pun keluar rumah dan mendekat, termasuk Dharma, Bayu, dan Arbi. Apa? Sapa? Neng kali ono mayat. Setelah itu warga berduyun-duyun ke sungai ke titik yang disebutkan. Bayu, Dharma, dan Arbi pun turut ke sana. Sebelumnya mereka meminta para perempuan untuk berjaga-jaga di rumah saja. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke lokasi yang dimaksud Pak Warsidi. Di sana sudah ada cukup banyak orang sedang berjajar di pinggir sungai menatap mayat laki-laki yang terlungkup tersangkut di antara bebatuan yang dialiri air. Sebagian besar mereka menutup hidung karena mayat itu sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3 orang pemuda yang memiliki keberanian pun diperintah untuk memindahkan mayat itu ke tepi sungai. Mereka adalah Agus, Suroso, dan Wiryo. Dharma menawarkan diri membantu walau dengan perasaannya yang agak takut dan tanpa pengalaman. Serius Dar, berani? Udahlah Bi, udah kewajiban kita begini. Supaya mereka menganggap kita berguna KKN di sini. Secari kain yang cukup tebal menutup hidung dan mulut mereka berempat demi mencegah bau tidak sedap mayat itu mengganggu proses evakuasi yang akan mereka lakukan. Saat keempatnya siap, proses evakuasi pun segera dilakukan. Awalnya mereka berjalan mendekati mayat yang belum diketahui identitasnya itu, melewati bebatuan sungai licin dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati Mas, ucap Mas Agus pada Dharma. Ini adalah kali pertama Dharma melakukan evakuasi terhadap mayat. Jangankan evakuasi, memandikan jenazah saja belum pernah ia lakukan. Wajar jika rasa tegang menyelimuti perasaan Dharma. Kira-kira ini disebabkan apa ya Mas? Tanya Dharma, namun ketiganya hanya menggelengkan kepalanya. Saat sudah dekat, raut wajah Dharma berubah. Begitupun 3 orang yang lainnya saat semakin dekat dengan mayat itu. Mereka berempat terperanjat, bahkan 2 orang sampai jatuh terduduk karena melihat kondisi mayatnya. Pasalnya mayat itu tampak berlubang di bagian tempurung kepalanya, seperti bekas ditikam berkali-kali. Sisa-sisa darahnya pun masih sedikit mengalir dan menyebabkan air sungai di dekatnya berubah warna menjadi merah. Astagfirullah, ucap Dharma dan 3 orang lainnya. Bau busuk menyeruak ke hidung mereka bertiga, menyebabkan mual dan ingin muntah. Sikap mereka yang janggal pun disadari oleh warga yang memperhatikan mereka. Kalau tidak berani kembalilah ke sini, biar yang lain saja yang mengangkatnya kemari, teriak warga. Namun salah satu di antara mereka, yakni Suroso, mengangkat jempol tangan kanannya, memberi tanda jika mereka sanggup melakukan tugasnya. Suroso mengambil alih mengarahkan Agus, Wiryo, dan Dharma. Suroso mengangkat bagian kepala, Dharma dan Agus bagian punggung dan pinggul, sementara Wiryo di bagian kaki. Namun lagi-lagi mereka terkejut. Hal itu disebabkan karena Suroso. Orang mung si Reto sing bolong, otaknya juga sudah tidak ada. Ketiganya pun semakin terperanjat. Dharma yang penasaran pun ikut melihat kepala mayit itu. Benar, kepalanya berlubang hingga menembus tempurung tengkoraknya. Otaknya pun tidak ia lihat di sana, hanya lubang dengan darahnya yang masih basah. Wes, segera pindahkan saja, aku sudah tidak tahan dengan baunya. Perlahan mereka mengangkat mayat itu, kemudian melangkah pelan melewati bebatuan sungai dengan hati-hati. Warga yang melihat dari tepi sungai pun saling berteriak mengarahkan mereka. Mengerikan, itulah yang terbesit dalam pikiran Dharma saat mengangkat mayat itu. Saat sudah sampai di pinggir sungai, mereka letakkan mayat itu di atas beberapa lembar daun pisang yang sudah disiapkan warga sebelumnya. Warga di sana langsung mengelilingi mayat itu sambil menutup hidungnya rapat-rapat, lalu mengamati wajah mayat itu dengan sungguh-sungguh, berusaha mengenali siapa sebenarnya mayat itu. Sebaiknya dibawa saja ke desa agar kita mudah jika akan melakukan apa-apa.
Semua warga di situ mengangguk mengiyakan ucapan warga desa itu. Maya dipindahkan ke desa dengan dinaikkan mobil bak terbuka. Setelah itu warga beramai-ramai mengikutinya karena masih dihantui oleh rasa penasarannya. Dharma, Bayu, dan Arbi pun kembali ke desa, namun beberapa bercak darah masih menempel di tangan Dharma. Melihat itu Bayu lantas memintanya untuk membersihkannya dulu ke air sungai. "Bersihkan dulu tanganmu, Dar." Dharma berjalan kembali ke tepi sungai membasuh tangannya dari sisa-sisa darah Maya tadi. Tapi Dharma merasa tidak nyaman dengan posisinya. Dia merasa ada yang sedang memperhatikannya, namun entah apa. Saat beres dengan tangannya, Dharma berbalik arah, hendak menyusul Bayu dan Arbi di seberang jalan. Namun betapa terkejutnya dia, kerumunan makhluk yang ia lihat sebelumnya saat pertama kali ke sini kembali ia lihat lagi, tapi dengan wajah dan bentuk yang mengerikan. Dharma mulai berspekulasi sendiri soal Maya tadi dan sosok-sosok makhluk yang ia lihat ini. Apakah semua ini ada benang merahnya? Belum tuntas dengan pikirannya sendiri, teriakan Bayu terdengar memanggilnya. "Dar, lama sekali lah kau ini, cepatlah!" Dharma bergegas menyusul Bayu dan menyusul warga yang sudah agak jauh di depan mereka. Suasana desa Suguhan mendadak ramai. Bayu pun mengerahkan seluruh anggota KKN untuk aktif membantu kebutuhan para warga. Tidak berapa lama kemudian, kepala desa datang bersama 5 orang polisi. Mereka mendekat mengamati mayat yang baru saja ditemukan. "Siapa yang pertama kali menemukan mayat ini?" "Saya, Pak." Seseorang menyelinap dari kerumunan warga, tidak lain dia adalah Pak Warsidi. Polisi meminta semua warga menjauh, kemudian memanggil orang-orang yang bisa dimintai keterangan termasuk Agus, Wiryo, Suroso, dan Dharma yang mengangkat mayat itu dari tengah sungai. Sementara polisi yang lainnya pergi ke area sungai tempat ditemukannya mayat itu. Kepala desa, polisi, dan orang-orang yang akan dimintai keterangan beralih ke ruang tertutup untuk diskusi lebih lanjut. "Kapan Pak Warsidi menemukan mayat itu?" "Seperti biasa, Pak. Tiap pagi saya selalu ke ladang. Tapi pagi tadi ada bau busuk di sana. Saya pikir bangkai hewan. Tapi setelah saya cari malah ada mayat di tengah sungai dekat ladang saya." Dari keterangan warga yang berkumpul, apa tidak ada yang mengenalinya? "Tidak ada, Pak." "Saya pun tidak mengenalinya, Pak." Suroso menyela. Dia menanyakan kondisi mayat dengan kepalanya yang bolong dan tanpa otak. Dari sini diskusi semakin liar. Berbagai spekulasi mereka bicarakan, mulai dari spekulasi logis bahkan hingga spekulasi magis yang dikaitkan dengan cerita lama desa. Cerita lama? Dharma yang mendengarnya pun penasaran dengan kalimat itu. Ada begitu banyak pertanyaan yang tidak menemukan jawabannya. Ada begitu banyak spekulasi dan dugaan. Semuanya masih abu-abu dan hanya sedikit penjelasan. Hingga 2 jam kemudian tidak ada satupun di antara mereka mengenali mayat itu. Atau ada warga yang mengaku ada satu anggota keluarganya yang hilang. Sehingga melalui pemerintah desa dan kepolisian setempat, mayat itu diserahkan ke pihak yang berwenang untuk dilakukan autopsi dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah kejadian aneh saat menemani Dela melaksanakan program kerjanya, sendi di tubuh mayat terasa teramat sakit dan susah digerakkan. Beberapa kali dia dipapa saat hendak makan atau sekedar ke kamar mandi. Sore itu Maya memutuskan untuk mandi setelah sehari sebelumnya belum bersahabat dengan air. Namun kali ini Maya kembali merasakan perasaan janggalnya di setiap kali guyuran air membasahi tubuhnya. Ia merasa ada yang sedang berdiri di belakangnya, seperti ada yang sedang ikut membasuh tubuhnya. Beberapa kali Maya menoleh lalu mengamati sekelilingnya dan mencoba untuk tidak menghiraukannya. Saat keluar dari kamar mandi pun Maya merasa seperti ada yang sedang mengikutinya. Tengkuk lehernya terasa dingin. Sesekali Maya meraba lehernya sambil menoleh ke belakang untuk sekedar memastikan jika tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Maya mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di kamar. Namun saat tiba di rumah depan, Maya menangkap orang asing di depan rumah sedang berdiri menatapnya. Orang asing itu tersenyum menyeringai sambil menganggukkan kepalanya pada Maya. Siapa dia?
Orang asing itu perlahan berjalan masuk mendekati Maya. Semakin dekat, orang asing itu berubah menjadi wujud yang menakutkan. Tubuhnya membesar dengan taring panjangnya yang berliur. Rambut panjangnya pun tampak berantakan menjuntai hingga punggung. Barulah di situ Maya sadar jika yang dia lihat bukanlah orang asing, melainkan demit yang entah dari mana asalnya. Dia mengeram dengan suara berat, membuat Maya beringsut mundur dari tempatnya berdiri. Kakinya terasa lemas, sialnya tubuhnya yang masih terasa sakit itu membuatnya terjatuh dengan posisi terduduk dengan pandangannya yang masih menatap ke depan ke arah makhluk mengerikan itu. Maya menenggelamkan wajahnya di antara lutut kakinya, gemetar sambil membatin di mana teman-temannya berada. Mulutnya seolah terkunci dan tidak bisa berteriak. Tidak lama kemudian, di antara rasa paniknya yang tidak lagi terbendung, suara menyeramkan itu sekarang hilang seiring dengan suara kedatangan Pak Teja yang terkejut melihat keadaan Maya. Loh, Mbak, kamu kenapa? Tanya Pak Teja panik, kemudian membantu Maya berdiri dan mendudukannya di kursi ruang tamu. Kenapa Mbak, kamu jatuh ya? Maya menggeleng. Maya sukar membalas pertanyaan Pak Teja karena ia tidak sanggup mendeskripsikan rupa makhluk mengerikan itu. Ada orang, Pak, laki-laki. Badannya besar, tegak, rambutnya panjang dan bertaring. Apa Bapak nggak melihatnya? Siapa Mbak? Nggak ada siapa-siapa. Pak Teja keluar rumah memeriksa sekeliling rumahnya mencari orang yang dimaksud Maya, namun tidak juga menemukannya. Maya merasa lelah setelah seharian melaksanakan program kerjanya, sehingga malam itu setelah rapat dan evaluasi rutin digelar, ia langsung beranjak tidur meski teman-temannya masih asik ngobrol di ruang tamu. Namun di antara ketenangan tidur yang ia harapkan, Maya malah mendapatkan mimpi, dan mimpi itu seperti sebuah kejadian yang nyata baginya. Di mimpi itu Maya tiba-tiba saja berada di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Deretan rumah-rumah kecil tampak di ujung pandangannya. Suara aliran air turut terdengar di telinganya. Maya sadar jika saat ini ia sedang berdiri di atas tanah yang tidak jauh dari sungai di desa Suguhan, sendirian dengan kegelapan malam yang hanya diterangi oleh cahaya dari rembulan malam. Namun Maya merasa ada yang janggal. Di mana proyek pembangunan jembatannya? Sejauh mata memandang, Maya hanya melihat sungai dan belukar yang terjejar di tepinya. Maya lantas melangkah menyusuri tanah di sekitarnya. Ia melihat keadaan di sekitarnya sambil terus berpikir mengapa dirinya tiba-tiba berada di sana. Sebuah eraman tiba-tiba saja mengagetkan Maya. Suaranya berat dan semakin lama semakin mendekat. Maya berubah panik, matanya celingukan mencari keberadaan suara itu yang seperti sedang mengintainya. Sesosok laki-laki muncul di ujung penglihatannya. Pakaiannya sompang-samping dan memiliki postur yang tinggi dan besar. Laki-laki itu berjalan mendekat ke arah Maya berada. Maya meringkuk mundur. Semakin lama sosok lelaki itu semakin dekat dengannya dan semakin jelas wujud tubuhnya. Rambutnya panjang terurai berantakan dengan taring di antara dua bibirnya. Maya baru tersadar ternyata suara geraman tadi adalah suara dari sosok laki-laki itu. Maya makin panik, perasaannya diselimuti ketakutan. Dengan hati-hati ia menunduk. Duh, kamu adalah orang yang kutunggu selama ini. Baumu wangi, aku sangat menyukai aroma manusia sepertimu. Kemarilah ikutlah denganku. Ucap sosok laki-laki itu yang semakin membuat Maya ketakutan ketika mendengarnya. Ia berteriak meminta tolong, terus menjauh dari sosok laki-laki itu yang terus mengejarnya. Namun naas, kaki Maya tersandung bebatuan di sekitar sungai. Maya berusaha bangkit, namun kakinya teramat sakit karena tulang keringnya terbentur oleh batu yang cukup keras. Tidak membutuhkan waktu lama, sekarang sosok laki-laki itu sudah berada dekat dengan Maya. Dia menatap Maya dengan tajam, taringnya tajam, tumbuh panjang. Badannya sangat tinggi dan besar, mirip seperti buto yang ada di kebanyakan cerita. Baumu wangi, aku suka dengan aroma manusia sepertimu. Ucapnya sambil mengendus tubuh Maya yang sudah tidak berdaya itu. Maya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Tapi beruntung saat itu Maya tersentak dari tidurnya karena Della membangunkannya dengan kasar.
Apa ada apa? Kenapa kamu membangunkanku? Maya terduduk di atas kasur dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah-engah dengan jantung yang masih tidak beraturan. Kamu yang kenapa, Mai? Kamu tidur tapi napasmu tidak beraturan. Maya mendadak diam. Ia bingung dengan mimpinya yang dialaminya dan pertanyaan Della barusan. Enggak, cuma mimpi buruk aja. Maya menenangkan diri selama beberapa menit. Suara jangkrik yang riuh di luar rumah menandakan bahwa malam sudah semakin larut. Matahari yang cerah menyinari desa Suguhan pagi itu. Sinarnya menyeruak di antara pepohonan dan atap-atap rumah warga yang membentuk garis-garis cahaya menghangatkan tubuh. Butiran embun pun terlihat menempel di dedaunan berkilau seperti mutiara. Bayu, Dharma, dan Arbi sudah bersiap pergi dari rumah. Hendak bersilaturahmi ke salah satu rumah warga karena menurut penuturan warga yang lain, beliau ini adalah salah satu tetua di desa dan suaranya sangat didengarkan oleh warga desa. Terlebih jika desa Suguhan mengalami masalah, pasti banyak warga meminta tolong kepadanya. Atas dasar itu kemudian mereka berpikir sangat perlu untuk bersilaturahmi dengannya. Sekedar ngobrol dan bertanya-tanya mengenai keadaan desa. Assalamualaikum, permisi. Ucap Bayu sesaat setelah sampai di depan sebuah rumah warga yang bernama Mbah Rahman. Beberapa menit kemudian terdengar sautan dari dalam rumah. Laki-laki parubaya dengan tongkat di tangan kanannya muncul dari salah satu kamar di rumah itu. Waalaikumsalam. Silakan duduk mas-mas KKN ya. Di situ melalui Bayu mereka langsung menjelaskan maksud dan tujuannya ke sana. Tak disangka di rumahnya Mbah Rahman bercerita banyak hal tentang keluarganya, kehidupannya, dan tentang desa Suguhan. Baginya desa Suguhan ini sudah lebih dari sekedar desa dan rumah tempat ia tinggal, tapi lebih dari itu. Sebuah figura berisi selembar kertas coklat terpajang di salah satu sisi tembok rumahnya. Di atas kertas itu tertulis sebuah kalimat. Terima kasih Rahmawati. Sukmamu abadi bersamaku. Namamu akan selalu ada dan tumbuh dengan usiaku. Rahmawati, aku akan selalu mencintaimu walau dunia membatasi antara keberadaanmu dan keberadaanku. Rahmawati, kalau boleh tahu siapa, Pak? Tanya Bayu karena sempat membacanya saat baru masuk ke dalam rumah. Sejenak kepala Mbah Rahman menunduk, kemudian kembali tegak lalu tersenyum dan berkata, Rahmawati, dia istri saya yang sangat saya cintai hidup dan mati, Mas. Sekarang dia sudah tenang dengan pemiliknya yang sesungguhnya. Surat itu adalah surat yang ditulis saya tepat setelah dia dikuburkan 20 tahun yang lalu. Maaf Mbah, saya tidak tahu. Tidak masalah, Mas. Tahu kenapa desa ini dinamai desa Suguhan? Dharma, Arbi, dan Bayu menggeleng bersama. Memangnya kenapa, Mbah? Coba lihat beberapa sudut desa dan di persimpangan desa. Apa kalian melihatnya? Apa, Mbah? Beberapa detik kemudian barulah Dharma teringat. Apa ada kaitannya dengan sajen-sajen itu, Mbah? Benar, Mas. Suguhan itu bahasa Jawa yang artinya memberikan, menyuguhkan, dan sajen-sajen itu diberikan untuk menyuguhkan pada mereka. Mereka? Iya, mereka yang ada dan hidup lebih dulu di tanah ini sebelum kami para warga yang tinggal di sini. Sajen itu disuguhkan pada mereka. Maksudnya leluhur desa? Bukan, mereka bukan manusia. Mereka sudah ada bahkan sebelum tanah ini terjamah manusia. Jauh sebelum dihuni oleh banyak orang, tanah desa Suguhan adalah seperti di sekelilingnya, berupa tanah pegunungan, dan konon dulunya dihuni oleh ratusan bahkan ribuan demit yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Selain itu, tanah ini dulunya juga dijadikan jadi tempat mengubur jenazah.
Bahkan konon sudah ada sejak zaman penjajahan, mulai dari korban pembunuhan, korban perang, bahkan korban kecelakaan juga dikuburkan di tanah ini. Hingga tibalah di satu waktu tanah itu berganti dengan pemukiman warga yang terus berkembang hingga sekarang.